We are from fifth group. We are going to explain you about bilingualism, multilingualism, and diaglosa. There are 3 members on this video, and for the first, I'm going to explain you about bilingualism. What is bilingualism? You can see in the slide, bilingualism is the ability to use 2 languages equally well by a speakers. Formulate bilingualism as equally good mastery of 2 languages or native like a control of 2 languages. So means here bilingualism itu adalah kemampuan untuk menggunakan 2 bahasa secara setara oleh seorang speaker, atau kita bisa nyebutnya adalah speaker. Yeah, and then the second definition is bilingualism is shown that the use of 2 languages equally well by an individual bilingualism balance level of mastery associated with B1 and B2. People who are equally capable in both languages. So it means we are, as a speaker, we can speak 2 languages, such as, for example, we are from Indonesia, we have our standard language that is Indonesia, but we can speak English as well as Indonesia. So it means we call it bilingualism. There are 3 types, or there are 3 divisions of bilingualisms. And for the first is compound bilingualism. What is compound bilingualism? We can say that this bilingualism is indicating that there are 3 types, or there are 3 divisions of bilingualisms. And for the first is compound bilingualism. What is compound bilingualism? We can say that this bilingualism is indicating that the ability to speak one language better than another language proficiency. Bilingualism is based on the relation between the B1 and B2 is controlled by the bilingual. So means here bilingualism majmuk ya in Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan berbicara satu bahasa itu lebih baik daripada kemahiran berbahasa lain. Nah, bilingualism ini didasarkan pada hubungan antara B1 and B2 yang dikendalikan oleh bilingual. So for example, you can speak 2 languages, but satu bahasa lebih mahir daripada bahasa yang lainnya. For example, you are expert in English and you are expert in Indonesia, but Indonesia is better than English. Itu lebih bagus lah. Now, and the second is bilingualism coordinative. What is bilingualism coordinative? We can say this bilingualism shown that the use of 2 languages equally well by an individual. Bilingualism balance level of mastery associated with B1 and B2. People who are equally capable in both language. So means in this bilingualism itu ditunjukkan bahwa penggunaan 2 bahasa ini sama baiknya oleh seseorang individu. Nah, tingkat penguasaan bilingualism ini seimbang terkait dengan B1 or B2. Jadi seimbang, setara. So, you can speak Indonesia, you can speak English, dan sama-sama. Kemampuan berbahasa dalam 2 bahasa ini sama, jadi setara. And the third is bilingualism subordinative, or we can say bilingualism complex. So what is this bilingualism? Bilingualism indicating that an individual at the time of where often include B1, B2 or vice versa. Bilingualism is connected with the situation faced by B1. For example, in a small group that's surrounded and dominated by a large community of language is possible, so that small communities could lose his B1. Jadi maksudnya di sini adalah bilingualism ini menunjukkan bahwa seseorang pada saat memakai seringkali memasukkan B1 atau B2 atau sebaliknya. Nah, bilingualism ini terkait dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh B1.
B1 adalah seorang penutur yang pertama ya, speaker one, atau dia memiliki standar language-nya sendiri. Nah, dia berada di kelompok kecil tersebut. Nah, tapi B1 ini dikelilingi atau didominasi oleh komunitas besar, suatu bahasa yang sangat memungkinkan sehingga dia itu bisa kehilangan B1 tersebut. For example, you are Indonesian people and you stay in a small group of Indonesian people in another country, and you speak another language, so you can you can lose your own language, your B1, when you stay abroad, because you have been staying there for a long time and never practice to speak Indonesian anymore. Following is type bilingualisms on language skills. There are two types. You can see on the slide, but number one, or A, productive bilingualism or symmetric bilingualism, namely the use of two languages by an individual against all aspects of language skill: listening, speaking, reading, and writing. So it means here ini adalah bilingualism yang produktif. Produktif bilingualism yaitu yang penggunaan dua bahasa oleh seorang individu terhadap semua aspek kemampuan berbahasa. Sama bisa atau bisa semuanya, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. And the following is B, receptive or passive or asymmetrical bilingualism is being able to understand two languages but express oneself is only one. Jadi maksudnya di sini bilingualism ini pasif atau simetris, mampu memahami dua bahasa tetapi mengekspresikan dirinya itu hanya dalam satu bahasa. Kamu bisa memahami bahasa Inggris tapi kamu tidak bisa ngomong. Nah, that's the example. And then for example here I will explain you. For example, banyak anak di rumah tangga imigran Cina atau Meksiko mendengar bahasa Inggris dalam komunikasi. Ketika mereka memasuki prasekolah atau teman-teman kanak-kanak, anaknya kemungkinan besar akan membuat kemajuan pesat dalam bahasa Inggris karena keterampilan bahasa reseptif mereka dalam bahasa Inggris telah berkembang gitu. Tapi ketika udah mau belajar, ya oke, you understand about English, but tidak bisa ngomong, tapi akan diasah. Bisa memahami gitu. And the following is about multilingualisms, will explained by Miss Wiwit. Okay, well guys, let's continue for the next explanation. It's all about multilingualism, and it will be delivered by me myself, Widati Al-Haqiqiyah. So, multilingualism, we can take the definition from the expert. According to Guadalupe Valdez, multilingualism is the act of using or promoting the use of multiple language, either by an individual speaker or by a community of speakers. And another definition about multilingualism, that is, multilingualism is the ability of individual speaker or community of speakers to communicate effectively in 3 or more languages. So from this statement we can take conclusion or general definition that everyone can understand from this definition about multilingual person, that one who can communicate in more than one language. It can be for actively, such as through for speaking, writing, or signing. But from passively, it's through listening, reading, or perceiving. And more specifically, the terms bilingual and trilingual are used to describe comparable situations in which 2 or 3 languages are involved.
So we can take the easy definition that multilingualism is the ability for someone or the skill of someone we can say or talk in another languages more than one or two languages. Jadi kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang lebih dari satu bahasa. Entah itu dari bahasa yang kita miliki sendiri atau bahasa ibu kita, that we call it the first language. Kemudian bahasa yang bisa kita dapatkan diperoleh dari entah itu our family, mungkin keluarga kita dari ibu kita dari Amerika, sedangkan ayah kita dari Indonesia. So we can learn about another language from our father. That's the example. And so for the multilingualism person, we can call them polyglot. Jadi sebagai multilingualism ini bisa kita sebutkan dengan kata polyglot. Polyglot is from Yunani. That's words from Yunani. Poly bermakna banyak, sedangkan glot itu artinya bahasa. So polyglot means banyak bahasa. Jadi sangat jelas sekali multilingualism is the ability of someone can speak more than two languages, 1, 2, or 3 languages. Okay, well, let's continue for the next slide. It's about multilingualism at the linguistic level. So here there are 4 linguistic levels in multilingualism. The first is models for native language literacy programs. Sociopolitical as well as sociocultural identity arguments may influence native language literacy. While these two camps may occupy much of the debates about which language children will learn to read, the greater emphasis on the linguistic aspect of the arguments is appropriate. Jadi model pertama ini untuk pembentukan bahasanya dipengaruhi oleh budaya dan politik. Jadi ada argumen antara budaya dan politik waktu itu sehingga menyebabkan pembentukan bahasa ini masih banyak dipertimbangkan. Apakah para learner atau children, anak-anak, para pembelajar bahasa harus mulai dari bahasa pertama atau langsung bahasa kedua, atau keduanya langsung dipelajari antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi argumen ini masih tetap didebatkan pada waktu pembentukan bahasa ini antara culture or social political. Jadi pengaruh pembentukan bahasa ini sangat dipengaruhi oleh budaya politik dan budaya sosial. Okay, for the second is sequential model. In this model, learners receive literacy instruction in their native language until they acquire a threshold literacy proficiency. Some researchers use age 3 as the age when a child has basic communicative competence in the first language. This is according to Kessler. So, for this second level, jadi para peserta didik atau young learners itu menerima instruksi untuk keaksaraan dalam bahasa pertama mereka. Jadi mereka diarahkan bagaimana mereka benar-benar mampu dan komunikatif dalam bahasa pertama mereka sendiri. Dan banyak peneliti menggunakan para peserta didik atau meneliti peserta didik untuk menerima instruksi keaksaraan bahasa sendiri ini sampai usia 3 tahun. Sehingga dalam hal ini mereka dapat melalui proses untuk menuju bahasa selanjutnya atau bahasa kedua mereka. So they can show their first language into the second language after they have ability to speak well or to communicate well in the first language, and then baru mereka langsung bisa mempelajari bahasa keduanya, entah itu dari keluarga mereka sendiri atau bahasa warisan, or in social mereka mendapatkan dari
kelompok-kelompok sosial or another. Okay, for the third is bilingual model. In this model, the native language and the community language are simultaneously taught. The advantage in this literally in two languages as the outcome. However, the teacher must be well versed in both languages as also in techniques for the teaching in second language. So here, untuk pembelajaran bahasa antara bahasa pertama dan bahasa kedua, the first language and the second language itu dipelajari secara bersamaan oleh peserta didik. Jadi tidak akan ada pemisahan bahasa. For the example, while the students learn about what is these things, contohnya belajar ini apel. So the instruction or the teachers atau pengarahnya bisa memberikan arahan juga bahwa dalam bahasa Inggris ini adalah apel. So directly we can translate it. Ini adalah apel. This is an apple. Jadi pembelajaran untuk bahasa the first language and the second language ini secara bersamaan tanpa dipisah. Keuntungan dalam mempelajari model ini, bilingual model, ini akan memiliki hasil yang baik bagi students. Jadi langsung melek huruf atau melek bahasa. Jadi keuntungannya langsung mendapatkan bahasa kedua secara bersamaan mempelajari bahasa pertama. Namun dalam hal ini sangat ditekankan pada trainer atau teachers atau pengarahnya atau instrukturnya harus benar-benar memiliki cara yang efektif atau benar memberikan teknik bagaimana cara mendidik atau memberi arahan mengajari young learners the learners to learn in both language in simultaneously. Jadi bagaimana memberikan pembelajaran dalam dua bahasa dalam satu waktu atau sekaligus. For the last or for the fourth levels is coordinate model. This model posits the equal time should be spent in spirit in instruction of the native language and of the community language. The native language class, however, focuses on basic literacy, while the community language class focuses on listening and speaking skills. Jadi untuk model keempat ini adalah kebalikan dari model ketiga. Jika pada bilingual model ini pembelajarannya untuk the first language and the second language itu bersamaan, namun untuk coordinate model ini pembelajaran the first language and the second language itu terpisah. Jadi misalkan untuk the first language, siswa atau peserta didik belajar lebih fokus kepada keaksaraan dalam bahasa pertama, namun untuk the second language ini lebih fokus misalkan pada mendengarkan dan speaking atau berbicara. Jadi hal ini sangat dibutuhkan untuk pemisahan waktunya. Misalkan juga untuk bahasa pertama itu dilakukan pada pagi hari, sedangkan untuk the second language atau bahasa kedua bisa dilakukan untuk siang harinya. Okay, for the next slide is about country. So here there are also countries that have three the official language at once called multilingual. Jadi di sini ada beberapa contoh negara that we can call them multilingual country. Jadi negara ini memiliki bahasa yang lebih dari satu atau dua bahasa. Jadi warga negara tersebut tidak hanya menggunakan satu bahasa saja, namun ada beberapa bahasa yang mereka gunakan secara official, secara menjadi kebiasaan sehari-hari. Mereka selalu atau sering menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari, and it's social. Jadi tidak hanya dalam satu bahasa saja, entah baik dalam keluarga maupun sosial, mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut. They are Singapore, Switzerland, and India. And for Singapore, they able also to speak Malay, Chinese, Tamil, and English. And also Switzerland, they
also able to speak German, French, Italian, and Roman. And the last country is India, that also can able to speak Irish, English, UK, and States. Jadi itu beberapa contoh negara yang multilingual, bisa dikatakan multilingual karena mereka memiliki bahasa yang lebih dari 2 bahasa yang mereka sering gunakan untuk komunikasi setiap hari atau bahasa sehari-hari mereka dengan sosial. Secara official bahasa mereka tidak hanya satu, namun lebih dari 2 bahasa. Okay, I think that's all for my presentation. Let's continue for the next presentation. This is for Miss Vidya. I place for you. Well, now we're talking about diglossia. So what is diglossia? Diglossia is a situation in which language there is a functional division or variations exist in language or languages in society. Means that there is a difference between the formal or the official variety, neither formal nor informal. Example, in Indonesia, there are differences between written language and spoken language. Jadi kalau di bahasa kita ada perbedaan antara bahasa yang diucapkan dengan bahasa yang ditulis. Bahasa yang ditulis biasanya lebih formal. Dalam situasi formal, contohnya ketika kita mencari seseorang di kantor, kita akan cenderung berbicara mohon maaf, apakah ada bapak siapa yang dicari. Tapi dalam surat atau dalam bahasa tulis biasanya kita menuliskan dengan format kepada yang terhormat. Nah, seperti itu. Jadi sudah berbeda. Masih satu bahasa tapi berbeda cara penyampaiannya. Oke. Nah, yang kedua kita belajar tentang history of diglossia. Diglossia, the first time in English is introduced by C.A. Ferguson. He was a scholar from Stanford University in 1958. He said that diglossia, state of the society where there are 2 variations of one language that has a specific role. Ferguson discussed this diglossia with put forward for 9 topics. Ada 9 pembeda yang menyebabkan diglossia itu memiliki perbedaan. Yang pertama, namely function, kata yang berbeda atau fungsi sebuah kata, and then prestige and legacy, literature, acquisition, standardization, stability, theoric, lexicon, and phonology. The first time is prestige. So biasanya kalau orang politik kalau pakai bahasa-bahasa yang biasa itu prestige itu adalah kehormatannya nggak sama. Nah, jadi untuk bisa dianggap sebagai seorang politikus hebat, dia harus bisa bermain kata-kata dengan menggunakan bahasa yang formal. Nah, itu yang mempengaruhi terbentuknya diglossia. Ada dinamakan nanti bahasa formal dan informal. Nah, yang kedua acquisitions. Acquisition adalah perolehan bahasa yang dimana dia tidak sengaja belajar. Contohnya saya tumbuh di lingkungan keluarga yang berpendidikan, artinya kedua orang tua saya bergelut di bidang pendidikan, maka bahasa saya sedikit banyak meniru kedua orang tua saya. Karena saya sering mendengar ke mereka. Dan yang kedua perbedaannya adalah ketika orang lain, mungkin saya sendiri tumbuh di lingkungan yang sosialnya biasa saja dan kita komunikasi menggunakan bahasa informal, maka saya akan berbicara bahasa informal. And standardizations. Nah, di sini juga diglossia digunakan untuk menstandarkan sesuatu. Tadi ya antara formal dan informal.
And then lexicon and phonology, pengucapan bentuk kata itu berbeda. Oke, itu yang menyebabkan diglossia terbentuk. Nah, and then now is diglossia function. Means that the function of diglossia is to differentiate one language. There are the dialect D, we called it, and also the dialect R. Atau bahasa Indonesia kita kenal sebagai dialek tinggi dan dialek rendah. Biasanya tinggi diidentikan dengan bahasa formal, and R diidentikan dengan bahasa rendah, artinya bahasa informal. Okay, an example, in Arabic, the T dialect is classical Arabic, the language of the Al-Quran called Al-Fusha. Its R dialect is various the Arabic form used by the nation Arabic, commonly called Ad-Darij. Kalau di bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu termasuk dialek tinggi karena bahasanya formal dan masih murni. Nah, jarang dipakai oleh orang-orang Arabik dalam komunikasi. Bahasa nasional Arabik yang dipakai orang-orang Arab dalam komunikasi sehari-hari itu masih tergolong kategori dialek R atau rendah, atau bisa dibilang itu adalah informal. Nah, begitu. Yang paling terlihat itu di Arab perbedaannya. Bahasa Al-Quran dan bahasa komunikasi mereka berbeda. Yang belajar sastra Arab pasti tahu ini. Oke. Yang terakhir adalah bilingualism relationship with diglossia. Of course, they two cannot be differentiated. Biasa tidak bisa dipisahkan. Kalau ada bilingualism, ada juga diglossia. Jadi pasti ada perbedaan, ada perbedaan dalam satu bahasa. Dalam bahasa Indonesia ada bahasa tinggi dan bahasa rendah. Begitu juga bilingualism. Dalam dua bahasa biasanya juga terdapat bahasa tinggi dan bahasa rendah. So we have Fishman describe them into 4 types. The first one is bilingualism and diglossia. The second one is bilingualism without diglossia. And the third one, diglossia without bilingualism. And the last one, no bilingualism and no diglossia. The point of all these diglossia is that diglossia used to differentiate one language into two different kinds, but the same function. It's to have a communication, but they have different. The first one, T dialect, is for formal or dialek tinggi dalam bahasa Indonesia, atau R dialect in Indonesia we call it dialek rendah atau bahasa informal. Okay, thank you everyone for the diglossia. That's all for me, and thank you.